Selamat datang di Wacana Pro. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah perbincangan yang sangat fundamental ya, yaitu soal kesetaraan gender dalam kerangka Islam. Ini sebuah diskursus yang terus hidup dan digali dari berbagai materi studi keislaman dan gender. Betul sekali. Dan pertanyaan intinya yang akan jadi fokus kita hari ini sebetulnya sederhana tapi rumit. Pertanyaannya adalah, apakah ajaran Islam itu, kalau kita tafsirkan ulang dengan kacamata modern, pada dasarnya mendukung kesetaraan gender secara penuh? Ataukah sebetulnya ada batasan-batasan teologis mendasar yang sulit dirombak, yang justru malah mempertahankan peran-peran gender tradisional? Nah, di sini saya akan berada di posisi yang berpendapat bahwa meskipun ruang tafsir itu selalu ada, ya, beberapa teks dan konsep kunci dalam ajaran Islam secara inheren itu menciptakan sebuah struktur yang kalau tidak mau dibilang hierarkis, setidaknya berbeda peran secara mendasar. Dan inilah yang jadi penghalang bagi kesetaraan penuh seperti yang kita pahami sekarang. Sementara saya akan mengambil posisi sebaliknya. Saya percaya bahwa prinsip-prinsip inti Islam, seperti konsep keesaan Tuhan atau Tauhid, dan juga teladan langsung dari Nabi, justru pada hakikatnya sangat egaliter, dan mendorong apa yang disebut kemitraan setara antara laki-laki dan perempuan. Oke, mari saya mulai. Argumen utama saya adalah bahwa Islam pada esensinya itu datang sebagai agama pembebasan. Pembebasan dari segala macam penindasan, termasuk tentu saja diskriminasi berbasis gender. Jadi kemitraan yang setara itu bukan gagasan impor, tapi ada di jantung ajarannya. Fondasi paling dasarnya adalah konsep tauhid. Ketika kita mengimani la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya kan, kita menolak adanya superioritas satu kelompok manusia atas kelompok lainnya. Konsekuensinya jelas, menolak anggapan bahwa satu gender secara kodrati lebih mulia atau lebih tinggi dari yang lain. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan sebagai mitra sejajar untuk mengelola bumi. Ini bukan cuma soal spiritual, tapi punya implikasi sosial politik yang sangat kuat. Kedua, kita punya bukti konkret dari teladan Nabi Muhammad. Hadis-hadis yang menceritakan kehidupan domestik beliau itu, luar biasa. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi biasa menjahit bajunya sendiri, memperbaiki sandalnya, dan ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ini bukan sekedar bantuan sesekali, ini adalah model rumah tangga yang dibangun di atas prinsip kerjasama dan kesalingan, bukan atasan dan bawahan. Terakhir, Al-Quran sendiri memberikan konsep kunci yaitu mubadalah atau kesalingan. Surah At-Taubah ayat 71 sangat jelas, orang beriman, laki-laki dan perempuan adalah auliau ba'din, penolong dan pelindung satu sama lain. Ini landasan teologis yang kokoh untuk hubungan timbal balik dalam segala hal, dari urusan rumah tangga sampai kepemimpinan. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Tesis saya adalah, terlepas dari adanya interpretasi progresif yang Anda sebutkan tadi, ada pilar-pilar teks dan konsep dalam tradisi Islam yang secara struktural menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang berbeda dan, ya, berpotensi tidak setara. Ini yang membuat ide kesetaraan penuh jadi sulit tercapai. Argumen paling kuat dan paling sering dikutip tentu saja konsep kepemimpinan atau qawamun dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini kan secara eksplisit menyebut laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan alasannya pun disebut dengan jelas. Pertama, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan kedua, karena tanggung jawab nafkah. Tafsir yang paling dominan selama berabad-abad menggunakan ayat ini untuk melegitimasi struktur patriarki. Teks Jawa kita kenal istilah konco wingking, teman di belakang. Konsep ini seolah mendapat pembenaran dari pemahaman bahwa perempuan secara alami lebih cocok mengurus rumah tangga, yang akhirnya membatasi potensi mereka di luar itu. Terakhir, ada batasan-batasan pada otonomi perempuan. Konsep mahram yang mengatur dengan siapa perempuan boleh bepergian, atau hak reproduksi yang seringkali harus disetujui suami, itu menunjukkan bahwa sekalipun tujuannya mungkin untuk perlindungan, kerangka ini tidak memberikan otonomi penuh pada individu perempuan. Saya paham logikanya, terutama soal surah An-Nisa ayat 34 yang memang selalu jadi pusat perdebatan. Tapi, disinilah pentingnya pembacaan yang lebih kritis dan kontekstual. Kata kawamun itu tidak harus dimaknai sebagai pemimpin dalam arti atasan bawahan. Kata itu berasal dari akar kata yang sama dengan berdiri tegak, mengurus, atau memenuhi kebutuhan. Jadi ayat itu bisa dipahami sebagai penegasan tanggung jawab finansial. Teksnya sendiri mengaitkan itu dengan nafkah kan? Karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini peran fungsional bukan status ontologis atau kodrati. Sebentar.
Kalau logikanya begitu, bagaimana dengan bagian pertama dari alasan yang disebut di ayat itu? Frasa, karena Allah telah melebihkan. Atau bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kata melebihkan atau fadl itu sangat sulit untuk diabaikan atau ditafsirkan ulang tanpa menghilangkan makna dasarnya, yaitu adanya sebuah keutamaan atau kelebihan. Inilah yang menjadi dasar teologis bagi banyak kalangan untuk mengatakan bahwa ada kelebihan yang melekat pada laki-laki, bukan sekedar soal fungsi finansial. Ini bukan cuma tentang siapa yang mencari uang, tapi tentang sebuah ketetapan yang disebut langsung dalam teks. Justru disitulah letak tantangan intelektualnya. Kata fadl atau kelebihan itu sendiri tidak selalu berarti superioritas yang abadi. Dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 yang sangat patriarkis dan sering berperang, laki-laki secara sosial dan fisik memang punya kelebihan dalam kapasitas ekonomi dan perlindungan di ruang publik. Jadi ayat itu bisa dibaca sebagai deskripsi kondisi historis saat itu, bukan sebagai resep yang berlaku selamanya dalam segala kondisi. Kalau kita lihat praktik Nabi, beliau tidak menunjukkan superioritas itu. Dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang sangat krusial, ketika para sahabat menolak untuk mengikuti perintahnya, Nabi justru masuk ke tenda dan meminta nasihat istrinya, Ummu Salamah. Dan solusi dari Ummu Salamah lah yang akhirnya menyelesaikan krisis itu. Ini menunjukkan kemitraan sejati dalam pengambilan keputusan paling penting sekalipun. Oke, poin tentang Ummu Salamah itu sangat kuat, saya akui. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar dan lebih sulit. Kalau teladan Nabi begitu jelas egaliter, kenapa sejarah peradaban Islam dan mayoritas masyarakat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia, justru sangat patriarkis? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa teks seperti An-Nisa 34 tadi punya pengaruh yang jauh lebih besar dalam membentuk hukum keluarga dan norma sosial dibandingkan kisah-kisah domestik Nabi. Sejarah mencatat bahwa tafsir hierarkislah yang menang dan menjadi arus utama, bukan yang egaliter. Teladan Nabi yang Anda sebutkan itu seolah jadi anomali, sebuah pengecualian indah yang sayangnya tidak menjadi norma. Saya rasa masalahnya bukan pada ajarannya, tapi pada bagaimana ajaran itu dibajak oleh budaya patriarkis yang sudah ada jauh sebelum Islam datang. Islam kan turun di tengah masyarakat yang struktur sosialnya sudah sangat patriarkis. Jadi ajaran yang tadinya revolusioner seringkali ditafsirkan kembali melalui kacamata budaya yang ada. Ini bukan kegagalan ajaran, tapi tantangan dalam implementasi. Makanya, munculnya gerakan pemikiran Islam progresif di Indonesia, seperti yang dirintis Gus Dur atau Nurcholish Madjid, itu sangat penting. Mereka sebetulnya sedang melakukan sebuah proyek besar, memisahkan kembali inti ajaran Islam yang murni dan egaliter dari bungkus budaya Arab atau budaya lokal yang patriarkis. Ini adalah upaya untuk kembali ke sumber. Saya setuju ada upaya ke sana, tapi pertanyaannya, apakah upaya kembali ke sumber ini benar-benar murni dari dalam, atau jangan-jangan ini adalah respons terhadap ide-ide modern dari luar, khususnya, feminisme. Ketika kita bicara soal pemisahan ajaran dari budaya, bukankah kita sedang menggunakan alat analisis modern yang tidak dikenal oleh para ulama klasik? Ini membawa kita ke perdebatan soal relevansi kerangka feminisme itu sendiri dalam Islam. Tentu saja ada pengaruh, tapi itu bukan masalah. Para pemikir feminis Muslim seperti Fatimah Mernissi atau Aminah Wadud menunjukkan bahwa Islam punya perangkat internal untuk melakukan kritik dan reformasi. Mernissi misalnya melakukan investigasi mendalam terhadap hadis-hadis yang dianggap merendahkan perempuan. Ia menunjukkan banyak di antaranya punya masalah sanad atau perawi dan seringkali merefleksikan bias misoginis dari para perawi, bukan semangat asli dari Nabi. Jadi mereka tidak membuang teks suci, tapi justru menginterogasinya dengan sangat serius untuk menemukan kembali pesan keadilannya. Mereka membuktikan bahwa nilai keadilan gender itu inheren dalam Islam, tidak perlu diimpor. Nah, di sini saya punya kekhawatiran. Saya khawatir pendekatan ini, sekalipun niatnya baik, seringkali terjebak dalam upaya mencocokkan Islam dengan nilai-nilai feminisme liberal barat yang menempatkan otonomi individu sebagai, dewa tertinggi. Antropolog Sabah Mahmud punya kritik yang sangat tajam soal ini. Ia meneliti gerakan perempuan Islam di Mesir dan menemukan bahwa bagi mereka, agensi atau pemberdayaan itu tidak selalu berarti kebebasan dari aturan agama, tapi justru kebebasan untuk menjadi lebih taat. Bagi mereka, ketakwaan dan bahkan penyerahan diri pada kerangka ilahi adalah bentuk agensi tertinggi.
sesuatu yang seringkali tidak dipahami oleh feminisme liberal. Tapi, bukankah keadilan adalah nilai universal? Apakah memperjuangkan hak perempuan untuk tidak mengalami kekerasan, untuk mendapatkan pendidikan, untuk berpartisipasi di ruang publik, itu harus dilabeli sebagai nilai barat? Saya rasa tidak. Kerangka mubadalah yang saya sebut di awal justru memberikan landasan yang sangat otentik dari dalam Islam untuk memperjuangkan hal-hal tersebut sebagai bentuk kemitraan yang adil. Ini bukan soal meniru barat. Ini soal merealisasikan prinsip keadilan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Saya tidak bilang keadilan itu nilai barat, tapi definisi tentang apa itu keadilan gender dan bagaimana cara mencapainya, itu yang sangat bisa diperdebatkan. Mungkin tujuan akhir dari kerangka Islam itu bukan kesetaraan dalam arti sama rata sama rasa seperti dalam paradigma liberal, di mana semua peran bisa dipertukarkan. Mungkin tujuannya adalah keharmonisan sosial dan spiritual yang dicapai melalui peran-peran yang saling melengkapi atau komplementari, yang bisa jadi berbeda secara fundamental namun sama-sama bernilai di hadapan Tuhan. Pendekatan ini juga memperjuangkan keadilan, tapi dengan tujuan akhir dan definisi yang berbeda dari feminisme liberal. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah Islam mendukung kesetaraan, tapi kesetaraan yang seperti apa yang dicita-citakan oleh Islam. Saya rasa diskusi kita ini dengan jelas menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya menyediakan landasan teologis yang sangat kokoh untuk kesetaraan gender. Kita punya konsep tauhid yang menolak superioritas manusia. Kita punya konsep mubadalah atau kesalingan dalam Al-Quran, dan kita punya teladan nyata dari kehidupan Nabi yang mempraktekkan kemitraan egaliter. Tantangan yang ada, dan ini tantangan besar, adalah lapisan tebal tafsir patriarkis yang sudah mengakar dan menyatu dengan budaya selama berabad-abad. Tapi dengan pembacaan ulang yang kritis dan berani, Islam bisa kembali menjadi kekuatan pembebasan bagi perempuan. Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada teks-teks kunci, terutama surah An-Nisa ayat 34, yang secara eksplisit menyebut soal kepemimpinan laki-laki dengan justifikasi kelebihan dari Tuhan. Teks ini memberikan fondasi yang kuat bagi struktur yang, paling tidak sepenuhnya setara. Meskipun tafsir modern menawarkan fleksibilitas yang luar biasa, ada resiko bahwa tafsir itu terlihat seperti memaksakan makna baru pada teks demi menyesuaikannya dengan zaman. Batasan-batasan struktural dalam teks dan tradisi ini tetap menjadi tantangan teologis yang serius dan tidak bisa dianggap remeh. Jelas sekali. Ketegangan antara semangat pembebasan dalam ajaran dan teks-teks yang tampak membatasi ini masih akan terus menjadi pusat wacana. Betul. Dan memahami kedua sisi ini, baik potensi egaliternya yang luar biasa maupun batasan-batasan strukturalnya yang nyata, adalah kunci untuk bisa menavigasi perbincangan yang rumit tentang gender dalam Islam. Materi ini menunjukkan bahwa masih begitu banyak hal yang bisa kita gali dan perdebatkan lebih dalam.